Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Hamzah, siswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Dampak Precarious Work terhadap kepuasan karir dengan melibatkan stres dan konflik kerja keluarga. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu RR Turnasiti, MSc PhD. Penelitian saya ini berangkat dari sebuah fenomena, yaitu semakin banyaknya pekerja di Indonesia yang memilih untuk menjadi seorang pekerja lepas atau freelancer. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 mengonfirmasi hal ini dengan menyebutkan bahwa sekitar 5,89 juta orang di Indonesia merupakan seorang pekerja lepas. Fleksibilitas untuk bekerja di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, serta banyaknya variasi dan pilihan pekerjaan seringkali dikutip untuk menjadi alasan bagi mereka-mereka yang memilih untuk menjadi pekerja lepas. Sekian bukan hanya hal positif yang bisa didapatkan oleh mereka yang menjadi pekerja lepas. Penelitian dilakukan oleh Kun pada tahun 2016 menyatakan bahwa pekerja lepas biasanya tidak mendapatkan upah standar, tidak memiliki jam kerja yang jelas, dan tidak memiliki kontrak kerja yang jelas. Penelitian dilakukan oleh Green dan Walker pada tahun 2018 menyatakan bahwa pekerja lepas tidak memiliki payung hukum jika klien menentukan upah kerja secara semena-mena. Hal tersebut membuat YouTube pada tahun 2017 menyatakan bahwa konsep pekerja lepas merupakan konsep precarious work di zaman modern. Kedua konsep tersebut merupakan sebuah konsep kerja yang timbul di abad ke-20 karena sistem kerja yang lama dianggap tidak lagi mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Konsep kerja precarious work ini merupakan sebuah konsep yang mengedepankan hal-hal yang bersifat pribadi. Sistem kerja dengan rasa tidak aman yang tinggi dan tidak hanya perlindungan hukum bagi para pekerjanya. Dalam sistem precarious work ini, para pekerja bisa datang dan pergi kapan saja. Pergeseran sistem kerja ini juga diikuti dengan pergeseran definisi karir. Dalam precarious work, karir bukanlah menjadi suatu hal yang ditawarkan oleh perusahaan. Akan tetapi, karir merupakan suatu hal yang bersifat personal, di mana masing-masing individu cenderung menentukan karirnya berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai pribadi. Penelitian dilakukan oleh Moa dan Hui pada tahun 2018 juga menyatakan hal ini. Pada penelitiannya, mereka menyatakan bahwa individu-individu jenis ini tidak lagi bergantung pada perusahaan untuk menentukan apa yang menjadi definisi pada kesuksesan karir mereka. Akan tetapi, mereka cenderung bersifat proaktif dalam mendefinisikan dan mencapai apa yang mereka sebut sebagai sebuah kesuksesan karir. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian saya ini akan berfokus pada dampak negatif daripada precarious work terhadap kepuasan karir seseorang dengan melibatkan stres dan konflik kerja keluarga. Penelitian ini melibatkan stres karena ada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Julia et al. Pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa ketidakpastian akan keberlanjutan pekerjaan, tidak adanya peraturan dan kejelasan dari pemberi pekerjaan mengenai upah yang harus diterima, dan tidak adanya payung hukum yang melindungi para pekerja lepas ini seringkali membuat para pekerja lepas mudah untuk merasa stres. Hal ini sejalan dengan teori konservasi sumber daya, di mana dalam teori ini seseorang yang kehilangan sumber daya akan merasakan tekanan atau stres. Dalam konteks ini, waktu dan tenaga yang seharusnya bisa digunakan oleh pekerja lepas untuk hal-hal yang membawa kesenangan pribadi, dihabiskan untuk mengurusi aspek-aspek dari pekerjaan yang tidak pasti. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Van et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahwa ketidakstabilan kerja, ketidakjelasan upah, dan ketidakpastian akan keberlanjutan pekerjaan seringkali menyebabkan para pekerja lepas ini merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk memenuhi peran mereka sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini sejalan dengan teori peran, di mana dalam teori ini, setiap individu sudah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kehidupan sosialnya. Di mana dalam konteks ini, para pekerja lepas yang sudah berkeluarga memiliki dua peran ganda, yaitu perannya sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga, dan perannya juga sebagai pekerja. Penelitian dilakukan oleh Fatakar dan Gupta pada tahun 2017 menyatakan bahwa para pekerja yang merasa tidak puas dengan keluarganya akan cenderung juga merasa tidak puas dengan karirnya. Karena para pekerja ini biasanya merasa tidak mampu untuk memberikan usaha yang maksimal bagi pemenuhan kebutuhan keduanya. Penelitian dilakukan oleh Kang et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa tekanan kerja yang tinggi tanpa disertai dengan kompensasi yang cukup akan cenderung menurunkan kepuasan seseorang terhadap karirnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di negara-negara kapitalis bagi orang berkulit putih dan negara-negara dengan pendapatan penduduk yang relatif tinggi. Yang kedua, adanya proposisi yang meminta lebih banyak penelitian mengenai precarious work, terutama dari negara-negara dengan kondisi sosial berbeda dan kontekstual yang berbeda. Yang ketiga, adalah perlunya riset yang mengintegrasikan antara stres, konflik kerja keluarga, precarious work, dan kepuasan karir secara integratif. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah precarious work memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan karir?
Yang kedua, apakah stres memediasi pengaruh negatif dari precarious work dalam kepuasan karir? Dan yang ketiga, apakah konflik kerja keluarga memediasi pengaruh negatif dari precarious work terhadap kepuasan karir? Sementara, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah berkontribusi dalam mengukur dampak dari precarious work terhadap kepuasan karir melalui konflik kerja keluarga dan stres dalam konteks negara Indonesia dan dalam konteks kerja lepas dengan dukungan teori peran dan teori konservasi sumber daya. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk turut serta mengembangkan literatur di bidang precarious work, terutama dalam konteks negara berkembang. Dalam penelitian ini akan digunakan dua buah teori. Yang pertama adalah teori konservasi sumber daya, dan yang kedua adalah teori peran. Teori konservasi sumber daya yang diutarakan oleh Hopful pada tahun 1989 menyatakan bahwa tekanan psikologis akan terjadi pada seseorang karena 3 kejadian. Yang pertama, ketika ada ancaman akan hilangnya sumber daya seseorang tersebut. Yang kedua, ketika sumber daya seseorang tersebut benar-benar hilang. Dan yang ketiga, ketika seseorang tidak mendapatkan timbal balik yang cukup dari sumber daya yang sudah dia keluarkan. Selanjutnya adalah teori peran. Teori yang muncul sebagai bentuk daripada hubungan antara sikap dan perilaku individu terhadap posisi sosial tertentu. Hilbert pada tahun 1981 menyatakan bahwa setiap individu memiliki posisi sosial masing-masing yang disertai dengan segala ekspektasi dan tanggung jawab yang diasosiasikan dengan posisi sosial tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Teori konservasi sumber daya menyatakan bahwa kurangnya sumber daya yang didapatkan seseorang ketika dia sudah mengeluarkan sumber daya pribadi akan membuat orang tersebut merasakan tekanan psikologis. Dalam konteks ini, seorang pekerja lepas seringkali harus terus bernegosiasi tentang gaji yang mereka dapatkan. Dan setelah itu, mereka juga tidak mendapatkan keuntungan tambahan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Pekerja lepas juga seringkali tidak mendapat apresiasi dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kemampuan mereka. Tidak ada timbal balik ini seringkali menjadikan para pekerja lepas merasa karir yang mereka ambil saat ini tidak memberikan kepuasan yang mereka harapkan. Dari penjelasan tersebut, muncullah hipotesis pertama, precarious work berpengaruh negatif terhadap kepuasan karir. Dalam teori konservasi sumber daya, stres dapat terjadi ketika seseorang merasa sumber daya yang dia miliki saat ini terancam hilang atau malah kehilangan sumber dayanya. Precarious work dapat menjadi penyebab terjadinya stres bagi seseorang. Ketidakstabilan jam kerja, ancaman kehilangan pekerjaan, dan rasa tidak aman yang ditimbulkan oleh pekerjaan yang dia miliki saat ini seringkali berfungsi sebagai penyebab stres bagi seorang individu. Tingkat stres yang tinggi juga dapat menyebabkan seorang individu merasa muak dengan karir mereka dan mendorong para individu ini untuk meninggalkan jalur karir yang mereka alami saat ini. Dan akhirnya berpindah pada jalur karir yang dirasa lebih mampu untuk memberikan mereka kepuasan. Maka dari itu, muncullah hipotesis kedua, stres akan memediasi pengaruh negatif dari precarious work terhadap kepuasan karir. Menurut teori peran, terjadinya konflik kerja keluarga merupakan salah satu bentuk integrasi antara peran, di mana batasan-batasan antara peran tersebut menjadi kabur dan mudah digabungkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya peleburan peran. Dalam konteks ini, precarious work seringkali memberikan pekerjaan pada seseorang yang berbasis pada pencapaian. Untuk mencapai target ini, seseorang biasanya bekerja lebih keras dan lebih larut dari seharusnya, sehingga mengurangi waktu mereka untuk bercengkrama dengan keluarga. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka akan menjadikan orang ini berkonflik dengan keluarganya. Dan apabila terus terjadi, akan menimbulkan kelelahan dan kehausan yang akhirnya membuat seseorang merasa ingin meninggalkan karir yang sedang dia jalani saat ini. Maka dari itu, muncullah hipotesis ketiga, konflik kerja keluarga memediasi pengaruh negatif dari precarious work terhadap kepuasan karir. Berikut adalah kerangka dari penelitian saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sampel dan populasi dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah para pekerja lepas di bidang teknologi informasi yang berada di Kota Bandung dan Jabodetabek. Sampelnya akan digunakan menggunakan metode non-probabilitas dengan proporsi sampling. Untuk persyaratan sampelnya adalah sebagai berikut. Syarat pertama adalah pekerja lepas di bidang teknologi informasi. Yang kedua, sudah berpartisipasi setidaknya dalam 2 buah proyek atau memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun. Jumlah sampel yang ingin saya cari adalah 30-500 orang menurut saran 2010. Berikut adalah definisi operasional variabel dari penelitian saya. Berikut adalah pengujian yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Untuk uji analisis akan saya gunakan SEM melalui WARPLS. Selanjutnya untuk uji validitas akan saya gunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Untuk uji reliabilitas akan saya gunakan dengan melihat nilai Cronbach-Alpha. Untuk uji hipotesis, saya akan menggunakan confirmatory factor analysis dan PET analysis melalui R-square. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih telah menyaksikan video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.